Selamat sore pendengar RRI, Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami sore hari ini dan saya Desi Natalia hadir kembali untuk Anda menghadirkan program Mozaik Indonesia. Langsung dari kawasan Sernaru, Labuan Bajo, Manggarai Barat, saya dan juga operator studio Aventino Fernandes akan menemani Anda di program ini dari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini pendengar kami akan ajak Anda untuk mengenal tentang Kompiang Kome. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang Kompiang Kome atau hanya Kompiangnya saja juga mungkin lebih familiar ya pendengar? Ada yang bilang kalau ke Labuan Bajo belum beli Kompiang Kome khas oleh-oleh Labuan Bajo, rasanya belum lengkap ke Labuan Bajo. Nah sore hari ini pendengar kita akan berbincang tentang strategi bisnis Kompiang Kome sampai kemudian viral melekat di ingatan para pelancong yang datang ke Labuan Bajo dan juga di masyarakat lokal ya. Kita akan berbincang dengan dua narasumber kami yang sudah senang sekali sore hari ini bersama dengan kami di studio. Selamat sore Ko Yudi dan juga Cemeti ya. Sore. Apa kabar? Baik. Sehat ya, mudah-mudahan ya. Oke, jadi benar nih Ko Yudi dan Cemeti ya panggilannya ya. Ya. Oke, bagaimana sudah pernah siaran di RRI kah? Belum. Pertama kali ya? Pertama kali. Oke, mungkin Ko Yudi mungkin lebih dekat ya dengan mikrofon. Oke, iya. Nah sore hari ini kita mau spill dulu ya tentang bagaimana usaha membangun bisnis Kompiang Kome. Nah kita menyapa dulu yang mendengarkan kita melalui FM 91,7 MHz, lalu juga yang mendengarkan kita melalui RRI Digital ya. Dan juga untuk aplikasi tadi RRI Digital juga audio streaming rri.co.id. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui atau menyaksikan kami melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo, ini sudah bersama kami di studio ada Meti dan juga Ko Yudi. Nah, sejak kapan sih Kompiang Kome ini ada di Labuan Bajo? Tahun 2019 ya. Tahun 2009. Iya. Berarti sudah lama nih, berapa tahun sudah nih? Diajak hitung-hitungan matematika lagi. Ya ini tahun ke-6 ya. Oh ya. Oke, di tahun ke-6. Bagaimana sih memulai ide bisnis ini gitu ya? Karena Kompiang kan memang orang tahu ya khasnya Manggarai gitu. Ya. Tapi apakah memang hanya bisnis di Kompiang atau dari awal lah ide bisnisnya gimana? Ko Yudi dan Cemeti? Iya, awal mula kami buka toko houseware di Frasnala Patung Caci ya. Oke. Terus iseng aja waktu itu coba buat kompiang, buat siapa tahu taruh di etalase kecil di kasir toko, ya buat kembalian uang kecil para pelanggan gitu pikirnya awal. Terus sambil jalan ternyata masyarakat tuh datang lagi untuk beli. Dan karena melihat antusias masyarakatnya lumayan, jadi kami coba buka outlet kecil di depan toko houseware kami gitu. Awal mula sih yang original aja dulu waktu itu kami jual. Ya itu aja sih, terus sambil jalan kan 2020 COVID ya. Tiba-tiba kami didatengin sama dari Dinas Pariwisata Pusat ya. Mereka mendukung gitu, jadi mereka datang dan sampaikan ke kami bagaimana kalau Kompiang ini coba dijadikan oleh-oleh deh. Oh Gitu ya, ya. oke. Terus ya kita mulai berpikir untuk nambah varian, terus untuk packagingnya gimana biar menarik kan para wisatawan. Ya seperti itu sih. Oke. Jadi ada ini ya, awalnya inovasinya memang pribadi, lalu kemudian dilirik dan semakin disupport oleh pemerintah ya pada tahun 2019 itu. Iya. Jadi sebenarnya ide dasarnya, originalnya bukan memang menjual Kompiang ya, pada saat membangun sudah ada toko lain dulu, kemudian ada usaha ini. Iya. Oke, nah yang menarik ini adalah nama Komenya gitu ya. Iya. Kenapa sih memilih nama Kome ini? Apa artinya Kompiang? Oh begitu, Kome gitu ya. Iya, waktu itu kan kami awalnya bukan Komei, Kompiang Bajo. Oke. Gitu. Terus saat mau daftarin hak merek ya, ada sosialisasi, suami ikut.
katanya nggak boleh pakai nama Bajo karena kan nama daerah, ada Oke. peraturannya gitu. Jadi sama suami cari nama Komei. Terus kebetulan Komei juga itu katanya dari bahasa Jerman tuh Kamei, artinya datang kembali. Oke, oke. Iya. Ya, jadi kebetulan dong ya Iya berarti benar. ya. Ya, jadi Kompiang Kome ini dari 2019 namanya itu dari namanya Kome gitu ya, dari nama istri ya, Kompiang Meti gitu ya. Ya betul. Betul. Iya, oke. Nah, dalam perjalanan dari tahun 2019, ini kan setiap bisnis pasti memiliki tantangan ya. Iya. Memulai usaha Kompiang di Labuan Bajo pada saat itu sampai dengan sekarang, apa sih tantangan yang eh, apa ya yang ada dalam setiap perjalanan usaha membangun Kompiang Kome ini? Ya sampai sekarang yang kerasa sekali tuh saat ini bulan Januari, Februari, Maret, Low April season ya? Iya benar. Kami juga kerasa sekali sih. Jadi Sama waktu erupsi Gunung Leutobi. Oh, Iya. terkena dampaknya Iya, juga ya. itu kerasa sekali. Jadi kami usahakan dengan ini apa menambah outlet kan kemarin ya biar lebih dekat ke masyarakat gitu. Seperti di Kaper biar mereka lebih gampang untuk dapat kompiangnya. Oke, jadi mendekatkan diri ya gitu. Iya. Kalau misalnya kalender event pariwisata itu sangat berpengaruh, berarti pembelinya ini juga bisa terukur bahwa banyak wisatawan juga begitu ya. Orang-orang yang pelancong yang membeli ini untuk Iya, oleh-oleh sebagai tagline-nya juga nih ya, Kompiang Kome itu oleh-oleh khas Labuan Bajo. Oke, ya. Dan Labuan Bajo kan ditetapkan sebagai destinasi pariwisata premium. Ini juga prioritas dari negara begitu ya. Strategi Kompiang Kome ya agar tetap relevan begitu, bisa menarik bagi wisatawan, baik masyarakat lokal, kemudian juga bisa menembus segmentasi misalnya luar negeri juga begitu ya. Bagaimana Kompiang Kome ini ya membuat ini menjadi premium juga seperti asal daerahnya gitu ya. Oh gitu. Kita sih yaitu menambah outlet tadi ya, Oke, biar yang pertama. wisatawan lebih gampang untuk Oke. dapat oleh-olehnya dan lokal juga. Terus kita juga pasarin lewat marketplace seperti Tokopedia. Masuk juga digital ya. Iya, iya, biar masyarakat luar juga gampang untuk dapetin kompiang Terjangkau Kome. juga ya, Iya. jadi tidak hanya yang di toko offline, tapi ada toko online-nya juga. Iya benar. Oke, lalu? Seperti itu sertifikasi halal. Oh ya, ya. Packagingnya kadang waktu kapan yang ada limited edition itu packagingnya lain. Biasanya hitam, Oke. tapi Iya dulu ada gambar tenunan juga. untuk mengenai Itu strategi-strateginya ya. Oke, jadi ada limited editionnya juga. Kemudian kalau misalnya biasanya kan ada juga yang pembeli konsumen itu yang mempertanyakan BPOM dan lain-lain itu sudah terverifikasi semua ya, sudah aman, sudah layak begitu ya. Iya, sudah. Oke, ya jadi selain ada strategi-strategi marketing untuk kelayakan ini semuanya sudah lolos uji semuanya. Ya, banyak juga bisnis kuliner ya, Ko Yudi dan juga Cemeti di Labuan Bajo ini. Namun ada juga kalau kita lihat tidak bisa bertahan begitu ya. Tidak selama yang seperti Kompiang Kome ini dari 2019 dan puji Tuhan sampai 2025 ini. Apa sih rahasia Kompiang Kome ini bisa menjaga keberlangsungan bahkan terus berinovasi semakin kalau kita lihat sekarang nih sudah jadi viral loh. Orang-orang kalau taunya saya ada di Labuan Bajo, Kak titip Kompiang Kome dong begitu. Sudah sepertinya melekat begitu ya di otak mereka tentang Kompiang Kome ini. Oh iya, kita itu inovasi juga sih ya dengan menambah varian-varian itu, terus menjaga kualitasnya dan pelayanannya juga sih. Seperti itu. Oke, itu jadi kuncinya ya. Iya benar. Iya ya, menjaga kualitas biasanya caranya seperti apa? Cemeti, Ko Yudi dan tim ya untuk menjaga kualitas ini. Ya kita kontrol di dapur ya. Jadi turun sendiri ya, Iya, bukan hanya melepas resep kemudian ada yang ngerjain, Iya, tapi turun sendiri juga. Harus sendiri kalau makanannya. Oke, oke, ya. Terjaga. Biar ya itu kunci kualitasnya ya. Rasa tidak bisa terbantahkan itu memang jadi kunci utama. Iya. Mau packagingnya, strategi marketingnya gimana, tapi kalau rasa tidak dijaga itu juga bisa mempengaruhi.
Oke, kompiang orang kenal sebagai roti khas dengan sejarah yang panjang ya. Ini ada cerita unik di balik kompiang ini. Apa sih yang membuat kompiang Kome ini berbeda atau istimewa dibandingkan kompiang-kompiang yang lainnya? Artinya di luar tadi yang kita sudah bicarakan ya, karena promonya gencar-gencaran dan lain-lain. Tapi kan ada khas otentik yang orang bisa tahu bahwa ini kompiang Kome begitu. Banyak variannya. Iya, banyak varian dan rasanya. Itu yang membuat berbeda ya. Dulu itu kompiang adanya itu kan dari dulu dari orang tua dulu sudah ada. Itu yang ori, yang kosongan, sama yang daging. Oke. Sudah 2 itu saja. Sekarang inovasinya ada macam-macam rasa. Ya. Ada rasa apa saja Ci sekarang? Ini ada coklat, keju, ayam sayur, tuna, Wah, tuna mayo, tuna macam-macam pedas, ya. ham cheese. Oke. Sapi jamur. Ada 15? Iya, Nah. 15 varian. Jadi kalau beli masing-masing satu aja udah 15 oleh-olehnya. Oke, kita masih akan ngobrol banyak lagi tentang kompiang Kome ini, tapi kita jeda dulu ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi, dan untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Labuan Bajo, ikuti terus perbincangan kami tentang bisnis kompiang Kome ini tetap di Mozaik Indonesia RRI Labuan Bajo. Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Mozaik Indonesia, pendengar, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Senaru, Labuan Bajo ya, bersama saya Desi Natalia, dan tentu masih bersama owner Kompiang Kome, Ko Yudi dan juga Cemeti ya. Kita tadi ngobrol sampai dengan varian rasa, ada 15 rasa yang bikin ngiler juga ini. Hanya bayangkan menu-menunya saja ini, kalau misalnya ada yang menyaksikan kita melalui YouTube, ini adalah produk-produknya gitu ya. Berarti tidak hanya kompiang saja yang dijual ya. Iya. Nah, ini dalam perjalanannya memang ingin berinovasi untuk mengembangkan bisnis atau gimana sih ceritanya Ko Yudi dan Cemeti? Ya itu untuk mengembangkan bisnis. Oke, berinovasi. Iya, ini Inovasi, sekalian saat menghadapi tantangan. Tadi kan lagi lesu ya kalau ada low season gitu ya. Jadi kami menambah produk, kiranya mungkin masyarakat lokal tertarik gitu kan untuk mencoba yang baru selain kompiang gitu. Oke, jadi apa yang duluan tuh? Masih di dunia perkuean. Iya benar. Perjajanan. Jajan-jajan gini. Oke. Jadi ada apa aja tuh? Ini ada pisang molen, terus ada tacu piang. Ah, itu pia ya? Iya, Pia. pia. Tapi apa, ada yang berbeda begitu? Pia ala Manggarai ya, Oh, kacang oke, hijau, isi kacang ya. hijau sama ada isi coklat dan keju. Terus ini ada coffee cookies juga.
Dari kopi dong, kalau Kopi. coffee Iya benar, cookies. kopi Oke. Manggarai sama ada beberapa jajan lain Itu tadi sih. crispy garlic ya. Ya ini inovasi baru sih ini crispy. Tapi di atasnya ada wijen juga seperti kompiang tapi kering. Ini kompiang. Oh, memang kompiang. Kompiang dibikin itu garlic. Dibikin kering. Iya. Oke. Terus kasih garlic. Sejak kapan ini? Ini bulan lalu ya baru. Iya. Biasanya tuh kalau yang ada di dunia kuliner itu memang orangnya doyan makan juga ya, suka mencoba-coba coba-coba. resep sendiri gitu. Berarti ini otentik ini kalau yang crispy garlic ini ya. Iya. Benar. Hasil utak-atik resep. Ada pisang bolen juga Iya, gitu. itu pisangnya juga khas Manggarai, khas ini lokal. Oke, ya. Oke, jadi kalau dalam dunia perbisnisan kuliner, khusus di jajan-jajan ini begitu ya, selain menjadikan usaha bisnis kuliner ini, apakah Kompiang Kome juga memiliki ini kan akhirnya kemudian menyerap tenaga kerja begitu ya, pemberdayaan tenaga lokal atau mendukung juga misalnya UMKM pendamping begitu. Di Kompiang Kome ini sudah ada berapa pekerja itu yang ikut membantu bisnis ini? Kurang lebih ada 15. 15 ya. Iya. Sama 15 seperti varian orang. rasanya dong. Iya ya benar ya. 15 juga. 15. 15 itu bertugas untuk apa saja nih 15 orang ini? Ya ada yang di dapur, ada yang di Oke. outlet juga. Iya. Oke, jadi cukup banyak ini ya. Semuanya tenaga lokal, orang-orang lokal. Iya, betul. Orang lokal. Kebanyakan mereka juga tamatan SMA yang tidak lanjutkan kuliah gitu. Oke, ya jadi mereka bisa dipekerjakan di situ. Iya. Dan mereka akhirnya bisa ada skill sendiri karena bekerja sambil belajar dong Iya, ya. Oke, ya. Lalu bagaimana Kompiang Kome ini melihat dunia bisnis seperti ini ya? Artinya ini tidak hanya menguntungkan ownernya saja, tetapi memberikan dampak positif bagi sosial gitu ya. Ada tenaga kerja yang terserap dan lain-lain. Berarti kalau dengan kita mengusahakan hobi kita tadi kan ini, ternyata ini bisa berdampak juga untuk orang lain ya. Ini bisnis-bisnis seperti ini ya, untuk usaha-usaha seperti ini. Lalu bagaimana kemudian respon dari orang lokal begitu dengan hadirnya Kome gini, paling tidak dari para pekerjanya sendiri, Ko Yudi dan juga Cemeti, apa sih respon-respon mereka? Apa ya? Ya mereka senang sih ya karena Betah sih yang Betah. sudah kerja selama betah ini. juga. Iya. Tapi biasanya ada yang menjaga juga resepnya begitu ya agar tidak bocor. Ini kan sama seperti ini Mr. Crab menjaga dari plankton ya resepnya ya Iya, kalau iya, di iya. SpongeBob ya. Nah kalau di Kompiang Kome gitu juga nggak, misalnya apakah resepnya itu memang hanya dipegang oleh owner atau bagaimana sih strategi bisnis ingin tahu gitu? Iya, tetap kami pegang resepnya. Oke, iya. Jadi bukan hanya plankton saja yang berusaha mencuri, ada banyak juga. Dan itu memang kuncinya Iya, ya. betul. Oke, mau ditiru seperti apapun, resepnya tetap akan owner yang pegang sendiri begitu ya. Iya, betul. Ya, dari semua varian rasa, semua varian yang tersedia di Kompiang Kome ini, semuanya kan ada label Kompiang Kome nih, walaupun pisang bolen di atasnya tetap ada logo Kompiang Kome gitu dan lain-lain. Jadi jualannya tuh Kompiang Kome-nya gitu ya, logonya ya. Yang paling laris yang mana? Kompiang ya. Kompiang. Oke. Yang lain ini kan tambahan-tambahan. Tambahan, ya. Oke. Nah di outlet, di toko ini kan kalau saya lihat tersedianya Kompiang dan segala jenis jajan-jajanannya. Minumannya apakah juga akan berinovasi ke situ gitu sehingga orang kalau misalnya makan jajan di Kompiang Kome mau cari yang khas Labuan Bajo juga tersedia di sana. Ada kepikiran tidak Cemeti dan juga Ko Yudi? Ya, Belum mungkin, sih ya. ya, Cuman belum. ada sih jual seperti air kemasan. Oke, Ada. Tapi iya. kalau dari Cuman Kompiang Resep Kome original belum Belum. ya? Kali aja ke depannya nanti kemudian ada pendampingnya, ada jus moringa ya. Moringa ya. Terus Semoga jus ya. kelor. Iya, jus keler dan lain-lain. Jadi bisa berkembang lagi begitu ya. Bisa jadi itu ada. Oh yang ya dulu dari situ. pernah kita ada di Kompiang Moringa. Oh begitu. Warna hijau. Oh ya Kompiang. Cuman dalam perjalanan mungkin
Orang Manggarai nggak suka sayur mungkin. Kurang laku. mereka kurang apa ya tertarik gitu ya. Iya, Oke. warna hijau gitu. Rasanya akan berbeda begitu. Iya. Rasa kelor, Rasa rasa kelor. moringa gitu. Ya. Padahal itu sebenarnya bisa jadi varian ya. Iya. Tapi apakah nanti akan tetap nanti kembali diproduksi? Ada rencana begitu? Karena kan sekarang orang lagi gencar-gencarnya kembali ke alam, moringa atau kelor ini kembali diangkat begitu sebagai sayuran yang mudah didapat, terjangkau dan lain-lain. Rencananya ya, kalau gimana? di request kami tetap produksi kalau itu. Iya. Iya ya, kalau ada requestan ya. Selain produk-produk yang terbawa di studio kali ini, kan saya juga pernah order nih, ada bolu, kemudian ada roti dan lain-lain. Jadi segala jenis, bukan hanya kue kering aja ya, tetapi juga ada yang basah dan lain-lain. Tadi belum sempat disebut juga ya. Iya. Ada varian lain yang tersedia di Kompiang Kome itu apa saja? Ya, itu ada bolu jadul. Terus apa ya? Lapis legit. Oke, Ya, barusan itu ini. PO atau selalu tersedia? Untuk sekarang di by PO aja. Oke, iya ya. Apa kok Yudi? Ada kan yang ada tiap hari itu pastry. Roti, Kebetulan yang kita bawa di sini yang ada apa namanya? Packagingnya. PIRT-nya. Oke. Sedangkan yang belum ada PIRT itu yang istilahnya langsung habis Iya, itu iya, curah iya. gitu. Ya itu Roti pastry. sobek, Kue basah gitu, pastry iya. kue basah itu Iya. ya. Yang itu berarti kalau misalnya ke Kompiang ini di jalan apa ya kalau di Labuan Bajo? Frans Saleslega. Oke, di sebelah BNI mungkin yang Iya, paling eye sebelah catching Bank situ BNI. ya. Iya. Oke, di Patung Patung Caci Caci. biasanya Patung orang Caci. langsung bilang beli Kompiang Kome di Patung Caci. Itu sudah seperti template ya. Beli Kompiang Kome di dekat Patung Caci gitu. Iya. Tapi sebenarnya gerainya ada dua. Baru satu dulu. Satu, Oke. terus yang lain kan outlet kecil tadi. Untuk penjualan saja. Iya, iya. penjualan saja. Tapi yang di online tadi tokonya ada di Tokopedia aja. Tokopedia ya. Lebih rame mana, toko online atau offline? Offline. Tentu Iya. saja ya. Oke. Dalam perjalanan bisnisnya dari 2019 sampai 2025 apa sih yang paling mengesankan? Mungkin ada cerita yang paling mengesankan atau unik yang terjadi di dalam bisnisnya gitu, yang memorable, yang agak susah dilupakan. Menteri Pak Sandiaga. Mas Menteri. Iya. Oke. Mas Sandiaga Uno sempat ke sana. Ayo, kamu kan yang bilang yang jabatan sama beliau. Gimana tuh ceritanya? Oh, itu acara apa? Di Merora. Iya, ada event kami diundang waktu itu ya. Ya, sempat foto bareng, jabat Oke, tangan. ya. Seperti itu. Jadi- beliau tahu gitu jadinya Kompiang Kompiang-Kome. Iya. Oke, jadi kalau ikut terlibat di dalam event-event itu ada untungnya begitu ya. Iya. Kalau misalnya ada yang membuat bazar dan lain-lain Iya. gitu. Oke. Nah, apalagi nih harapan dari Ko Yudi dan juga Cemeti, visinya ke depan ya untuk lebih mengembangkan Kompiang-Kome, rencana ke depannya apa saja Ko Yudi dan juga Cemeti? Ya, semoga Kompiang Kome lebih bisa berekspansi ke daerah lain di NTT khususnya dan juga kota-kota lain di Indonesia. Oke. Biar mereka lebih mengenal Kompiang. Amin. Ya, Amin. karena ini kan juga membangun brand lokal ya, sehingga ada kekasan orang kalau mau ke daerah ke Labuan Bajo tadi tidak lengkap kalau tidak membawa oleh-oleh Iya. Kompiang ya. Oke, dan mudah-mudahan ini semua harapannya terwujud dan sukses terus Ko Yudi dan juga Cemeti. Terima Kasih. Mudah-mudahan ini semakin banyak varian. Amin. Sekarang aja 15 aja sudah banyak banget. Bingung nanti yang Iya. Jadi orang tuh pernah teman saya bilang kalau masuk ke Kompiang Kome jangan bawang dikit deh. Oh gitu. Karena sudah pasti akan beli banyak di situ ya. Dan karena memang ini untungnya ini kan ringan dibawa gitu ya. Jadi mereka bisa beli banyak varian dalam satu kali belanja untuk dibawa. Sekarang kan mau dibawa juga nanti berat bagasinya dan lain-lain. Tapi kalau untuk jajanan ini ternyata itu bisa dibawa banyak tapi ternyata tidak terlalu berat gitu ya. Oh, iya. Oke, jadi packagingnya juga ini kelihatannya memang tidak memberatkan gitu ya. Dari kertas, kemudian ini apa yang disebut apa nih untuk packagingnya? Bahannya apa? box ya. Craft. Oke, craft. Jenis kertasnya craft. Oh Craft iya. yang 80 gram.
Oke. Ya. Kalau ada yang mendengarkan kita saat ini atau menonton kita di YouTube, mereka ingin terkoneksi dengan Kompiang Komei, itu ada medsosnya, boleh disampaikan? Ada di Instagram Kompiang Komei, @kompiangkomei, dan Facebook juga ada Kompiang Komei. Ada website kami juga di www.kompiangkomei.com. Iya, mungkin saja ada yang kurang familiar sama toko online, tapi lebih paham membeli mungkin lewat medsos, Iya, itu bisa juga ya? Di WhatsApp juga bisa, order Oke. via WhatsApp kami 0852 3868 3858. Jadi silahkan dipilih untuk varian-variannya ini. Untuk Komei saja ada 15 varian, tapi yang paling best seller yang mana? Biasanya orang suka itu coklat, keju, ayam, Suka semua dong tuna berarti. pedas, tuna mayo, ham cheese. Dan jangan khawatir, dalam satu box tuh bisa di mix kok, bisa Oh dipilih. bisa, Bisa dicampur. Ya, jadi Bisa tidak ada minimal pembelian berapa begitu ya. Nggak ada Untuk sama sekali. satu-satu pun juga bisa ya. Silahkan. Kalau misalnya hanya suka keju aja ya silahkan dibeli Iya, kejunya benar. saja dan lain-lain. Tapi tahan berapa lama sih? Ini tanpa pengawet, dia hanya bertahan 3 hari di suhu ruang. Kalau di freezer bisa sebulanan lebih. Oh gitu. Nanti kan kalau mau dimakan tinggal dipanasin, bisa di air fryer. Ada versi frozennya juga kah? Oh itu belum ada. Belum ya. Tapi kalau misalnya ingin tahan lebih lama, silakan Di freezer, di ya, freezer di sendiri. freezer, iya, benar. Kemudian kalau untuk yang tidak kalau di suhu ruangan 3 hari. Iya. Iya. Jadi tapi apakah ada yang bilang saran penyajiannya itu perlu dipanaskan dulu dengan margarin dan lain-lain? Memang betul begitu kah? Oh, digoreng. Atau tergantung selera? Ya, Bisa tergantung selera. Bisa di oven lagi atau di air fryer bisa, atau digoreng lagi bisa. Tapi saran dari owner gimana? Lebih enak yang mana nih? Di oven lagi dan digoreng. Wow. Iya ya, jadi apalagi yang original tuh sering nanti dibelah dijadikan hamburger Nah, gitu iya, ya. bisa sekali. Iya, diisi Bisa lagi, juga ya. iya. Oke, ada isian-isiannya Iya. juga. Oke, sekali lagi terima kasih Ko Yudi dan Cemeti. Terima kasih. Sukses, Terima kasih sama-sama. sukses Baik. terus. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Tapi ceritanya sudah karena baru pulang pameran dari luar negeri ya. Oh, amin. Amin. Ya mudah-mudahan usahanya semakin lancar tanpa ada hambatan dan juga semakin memperkenalkan Labuan Bajo keluar ya. Tidak hanya di dalam negeri saja, bisa keluar negeri juga karena ketika kita bawa oleh-oleh Kompiang kan pasti akan ditanya dari mana, dari Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan kami baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, audio streaming kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital dan Anda bisa mengikuti kembali siaran ini melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo. Saya Desi Natalia bersama narasumber kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selanjutnya kami akan hadirkan program-program lainnya di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Retno